persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali bisa melayani saudara setiap hari, bersama-sama berdoa, memuji, menyembah. Satu kerinduan saya, setiap menara doa online yang saudara ikuti, saudara mengalami yang namanya jamahan Tuhan. Ya, bisa masuk hadirat Tuhan. Bahkan lebih dari itu, izinkan Tuhan mengubah, merubah hidup kita, hati kita, sifat, karakter, dan juga cara pandang kita. Saya berdoa biarlah, ya kan, doa-doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan ini memberkati kehidupan saudara. Mari kita akan mulai saudaraku dengan doa pembukaan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada di menara doa. Tempat di mana kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di tempat ini lewat wadah menara doa inilah kami bisa merasakan hadirat-Mu, mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kami percaya ya Tuhan, mujizat itu masih ada buat kami. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus, urapi dan penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Permudah setiap kami masuk hadirat-Mu. Pada saat kami berdoa, memuji, menyembah-Mu, biarlah ya Tuhan, Engkau berikan ya Tuhan tuntunan firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Haleluya. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Bapak kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, teramat baik buat kami. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Oh terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah.
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dari awal nih pujian ini katakan, Yesus, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Ini doa kami. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sembah Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari datang sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami selalu memuji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, tuntun kami, bawa kami lebih lagi. Engkau yang layak Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Terima kasih. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang
terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia, Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah. Angkat suara. Syadaramu, yaralamu. Kidaralaba ya syadaramu. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Oh,
Kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Makasih. Oh, laba. Thank you Lord, thank you Jesus. Laba. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tanah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Ini doa kami. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dari awal katakan Yesus, haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Katakan berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan
telah ditebus dengan kuasa-Mu. Ku ditinggikan bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu bagi-Mu ya Tuhan, bagi-Mu ya Tuhan, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu. Oh, dengan darah-Mu ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Bersama-sama katakan, oh pakailah hidupku untuk memasyurkan nama-Mu, segalanya ku beritakan korban-Mu di Kalvari. Oh, bagi-Mu ya Tuhan, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih sayang-Mu, dengan darah-Mu ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Oh, bagi-Mu ya Tuhan, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu, dengan darah ku telah ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Yes, Tuhan. Oh, ini doa kami ya Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Oh, buat kasih sayang. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Yesus.
Mari buka kedua tanganmu. Samaria. Ku kagum hormat Yesus akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang melawat menjamah kami. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan bahwa kami dekat dengan Tuhan. Dan Engkau yang berkata firman-Mu dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, secara khusus ya Tuhan, secara pribadi aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan sedang merasa cemas. Ya Tuhan, merasa gelisah, khawatir dan takut hidupnya. Tuhan, hidupnya tidak tenang dan mengalami stres. Tuhan, aku berdoa, saudara angkat tangannya, arahkan di layar screen saudara. Aku berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu ini, lawat dan jamah mereka. Beri mereka kekuatan yang baru. Tuhan, berikan satu pengertian, pewahyuan, iman ya Tuhan. Sehingga mereka bisa ya Tuhan memiliki hati yang tenang, hati yang senang. Terima kasih ya Bapa. Semua anak-anak-Mu yang sakit, secara khusus mereka yang sakit karena asam lambungnya ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan aku berdoa oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Tuhan, apapun jenis sakit penyakit anak-anak-Mu ini, aku angkat tanganku ya Tuhan. Di dalam nama Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Beriman untuk disembuhkan ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau jawaban. Engkau akan berikan ya Tuhan jawaban dan jalan-jalan-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu saat ini. Berkat-Mu turun Tuhan untuk keuangan anak-anak-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, karir mereka. Tuhan berkati. Semua anak-anak-Mu yang terbaring di rumah sakit, Tuhan berikan kekuatan penghiburan dan juga kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saudaraku, saya ingin berikan judul daripada khotbah saya, yaitu sudut pandang Kristus. Ya, penting buat kita saudaraku untuk memiliki sudut pandang Kristus. Kenapa? Karena ketika kita memiliki sudut pandang Kristus, sebenarnya kita menyatakan aku setuju, ya kan, dengan firman-Mu, dengan kehendak-Mu, ya kan, untuk hidupku. Nah, saudara, mari kita lihat dan kita buka saudara Alkitab kita
dari Roma 8 ayat 28, kita akan baca sama-sama. Ini ayat yang cukup terkenal saudaraku, yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia dalam penjara di kota Roma. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, ya, satu yang harus kita taruh di dalam pikiran kita, yaitu apa? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Katakan amin. Allah yang saudara sembah, ya, Allah yang saya sembah, Allah yang kita sembah yang namanya Yesus adalah Allah yang baik. Dia memiliki rencana yang baik untuk hidup kita. Tuhan punya rencana yang baik untuk hidup saudara, untuk hidup anak-anak saudara, untuk setiap keluarga kita, orang yang kita kasih. Dia punya rencana baik buat bangsa kita Indonesia. Yang percaya katakan amin. Orang-orang mungkin memiliki rencana buruk untuk hidup kita. Bahkan kita sendiri mungkin saja tanpa sepengetahuan kita membuat beberapa rencana yang buruk buat hidup kita. Tetapi Tuhan hanya punya rencana yang baik untuk hidup kita. Yang percaya katakan, ini yang harus ditaruh. Saudara harus doakan, harus perkatakan kata-kata ini. Bahwa Tuhanku, Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik. Tuhanku, yaitu Yesus Kristus, punya rencana baik untuk hidup saya. Karena Dia Tuhan yang baik, Dia punya rencana baik untuk saya. Katakan amin, saudara. Sekalipun orang-orang punya rencana jahat, rencana buruk atas hidupku, walaupun aku pun mengambil keputusan-keputusan dan rencana yang salah, yang buruk untuk hidupku, tetapi Tuhan memiliki rencana baik untuk hidup saya. Katakan amin. Nah, memang tidak semua hal, ya kan, yang terjadi dalam hidup kita semuanya baik. Enggak selalu baik, saudaraku. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita akan selalu baik. Kenapa? Karena kita harus sadari bahwa kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna, dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya kan? Di mana segalanya bekerja dengan tidak sempurna. Contoh, saya kasih contoh saudara. Tubuh kita ini bisa lemah, bisa sakit. Jangan aneh kalau lemah dan sakit. Katakan amin. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dunia yang tidak sempurna. Saudara Kristus, bahkan saudara tubuh ini bukan cuma lemah sakit. Dan satu hari tubuh ini akan kembali saudaraku ke tanah. Tetapi roh jiwa kita akan kembali ke Tuhan. Yang kedua saudara, pikiran kita bisa salah, bisa stres. Itu tanda karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Cuaca bisa menjadi buruk, nggak semua cuaca bisa baik terus. Ya kan? Bisa ekstrim. Ekonomi saudara bisa mengalami krisis. Saudara, hubungan-hubungan yang baik bisa jadi renggang, bisa jadi rusak. Ya, cuma hidup yang sempurna itu hanya kalau kita sudah ada di mana? Di sorga. Makanya saudaraku, pastikan saudara dan saya, kita semua memiliki iman kepada Yesus Kristus. Pelihara iman itu. Ya kan? Karena oleh kasih karunia kita semuanya diselamatkan. Karena kita punya iman kepada siapa? Tuhan Yesus. Jadi saudara, hidup yang sempurna, ya kan, itu nanti waktu kita tiba di sorga. Sorga adalah tempat di mana tidak ada kesedihan, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, bahkan tidak ada kematian. Saudaraku, tetapi selama kita hidup di dunia ini, kita hidup dalam keadaan
dan bersama dengan orang-orang yang tidak sempurna. Tetapi kabar baiknya saudaraku yang Kristus, saya mau kasih tahu. Ya kan, kabar baiknya adalah, ya kan, di tengah-tengah ketidaksempurnaan. Ya saudara, di tengah-tengah sesuatu yang tidak baik, Tuhan memiliki rencana baik untuk hidup saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan itu lebih besar dari apa? Pilihan dan rencana kita. Ya kan? Tuhan itu bahkan dapat memakai, saudara, keputusan-keputusan, pilihan-pilihan kita yang salah, yang buruk. Saudaraku yang dia masukkan dalam rencananya yang baik. Itulah Tuhan. Katakan amin. Alkitab katakan dia bisa mengubah penderitaan salib menjadi satu kemenangan, kebangkitan. Katakan amin. Makanya Paulus saudaraku, di tengah-tengah penderitaan yang sangat berat, dia tulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saya baca ayat ini saudara, ini janji Tuhan yang luar biasa, tetapi bukan untuk semua orang. Bahwa Allah akan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup kita. Hanya bagi mereka yang apa saudara? Yang mengasihi Dia. Yang kedua, mereka yang mau terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya saudaraku, saya beberapa waktu yang lalu pernah kasih ilustrasi saudara tentang bagaimana saudara yang bisa membuat kue. Ya kan saudara? Saudara pernah gak perhatikan ketika saudara membuat kue, masing-masing rasa, masing-masing bahan rasanya pasti kalau dicicipi itu udah enak. Ya kan, tepung nih saudara. Saudara cobain, rasanya ndak enak. Tepung yang mentah. Telur mentah, rasanya ndak enak. Vanila juga rasanya tidak enak. Saudara, tetapi ketika semua bahan-bahan itu dicampur jadi satu, diaduk, diadon, lalu dipanggang atau dimasak, maka saudara bisa menikmati satu kue yang lezat. Begitu pula Tuhan. Ketika kita izinkan Tuhan mengerjakan semua bahan-bahan itu bersama-sama, Tuhan akan mengambil sesuatu yang pahit, memasukkan ke dalam adonan itu dan membuat kita menjadi lebih baik. Katakan amin. Kenapa? Karena Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang baik. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, kalau saudara mau hidupnya berbahagia, hatinya tenang dan senang, saudara bisa melihat setiap masalah, setiap pergumulan, setiap kesakitan dari sudut pandang Kristus. Orang yang berbahagia memiliki sudut pandang yang lebih besar. Saudara, dia memiliki gambaran besarnya. Kalau saudara memiliki sudut pandang dari Tuhan, saya yakin, saya percaya hidup saudara akan lebih tenang, akan lebih senang. Tetapi untuk bisa memiliki sudut pandang dari Tuhan, saudara harus lebih dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Saya ingin saudara lebih dekat dengan Tuhan. Dekat sama Tuhan tuh di sini tuh kita ngerti. Saudara, kita bisa selalu kita berpikir, aku punya Tuhan yang baik. Aku punya Tuhan yang baik. Aku punya Tuhan yang baik. Karena Dia baik. Kalau aku berdoa, aku minta Tuhan tolong aku, Dia pasti tolong aku. Katakan amin saudara. Ketika saudara berkata, ya kan Tuhan baik, tolong aku Tuhan. Aku mau dekat dengan Tuhan. Biarlah hidupku ada di tangan-Mu ya Tuhan. Maka seperti Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena Daud percaya daripadanya lah datang keselamatan, pertolongan, kesembuhan, jalan keluar, mujizat, berkat. Yang ngerti katakan amin. Dekat sama Tuhan. Kalau saudara tidak punya sudut pandang Kristus, saudara hidupnya pikiran selalu negatif, pikirannya jahat,
Saudara, pikir-pikirannya yang overthinking membuat saudara khawatir dan takut. Saudara akan mudah menjadi orang yang berputus asa, mudah frustrasi, dan hidupnya tidak bahagia. Rasanya kalau ada banyak orang bilang, aku mau mati. Itu kenapa? Karena dia tidak memiliki sudut pandang Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan, apa sih yang maksud sudut pandang Tuhan? Kita bisa melihat bagaimana Tuhan melihat. Caranya gimana? Pokoknya apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari buka suaranya. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah itu baik, entah itu buruk, coba yuk kita belajar untuk taruh di pikiran kita. Saya mau berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Saudara mau belajar seperti ini? Ini namanya sudut pandang. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, entah itu baik, entah itu buruk, saya mau tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Saya percaya bahwa Tuhan menyusun rancangan indah buat hidup saya. Katakan amin. Kalau seandainya doaku, kehendakku, upayaku yang aku sudah usahakan mati-matian gagal, aku tidak mau salahkan Tuhan, aku gak mau salahkan orang, keadaan, dan diriku. Aku akan berkata, Tuhan ajar aku bisa ngerti rancangan-Mu Tuhan. Katakan amin saudaraku. Biar aku bisa jalani apa yang maunya Tuhan. Paulus dia ngerti seperti ini. Dia tulis Roma 8:12. Karena dia ngerti. Di bagian lain saudaraku. Ya kan sebagai satu ungkapan bahwa dia ngerti bahwa rancangan Tuhan. Ya kan jauh lebih baik daripada rancangan dia. Dia punya ide yang baik. Dia punya cita-cita yang bagus. Tetapi saudaraku Yesus, Tuhan bisa atur supaya Paulus hidupnya lebih berdampak, lebih berhasil daripada sekedar cita-cita yang dia jalankan. Coba kita lihat sudah dalam Filipi 1 ayat 12. Ini kata-kata Paulus sampai ayat 14. Kita baca yuk. Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Kita baca 1, 2, 3. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh apa? Kepercayaan. Karena apa? Pemenjaraanku. Untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara tahu gak? Sejak Rasul Paulus menjadi orang Kristen. Memang Tuhan tuh kasih tahu bahwa tugasmu nanti kau akan berbicara kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, kepada kaisar-kaisar. Jadi impian terbesar dari Paulus saudaraku setelah dia jadi Kristen adalah dia ingin khotbah di satu kota penting di dunia. Kota besar di dunia. Namanya kota apa? Roma. Dia pengen. Saudaraku Yesus, dia punya cita-cita, aku mau khotbah di kota Roma. Karena ini kota penting, karena Roma adalah pusat pemerintahan
kerajaan Romawi pada saat itu yang menguasai banyak wilayah di belahan dunia ini, saudaraku. Kalau dia bisa menangkan kota ini, dia bisa menangkan dunia seolah-olah seperti pada waktu itu. Kalau dia bisa khotbah di sana. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Saudara, rencana Paulus, keputusan Paulus, cita-cita Paulus, impian Paulus, saudara Kristus, itu sepertinya gagal buyar semua. Bukannya khotbah, wah dihadiri oleh banyak orang, orang semua sambut dia dengan tepuk tangan. Tidak. Justru Tuhan bawa dia ke kota Roma, bukan jadi pengkhotbah besar, tapi jadi apa? Tawanan. Jadi orang tawanan, saudaraku. Di bawah pemerintahan Kaisar Nero, seorang pemimpin yang jahat dan kejam. Saudara tahu enggak? Ya kan, sebagaimana seperti kayak Petrus itu ditawan, tawanan raja, saudaraku. Ya, Paulus juga, saudaraku, ditawannya tuh dia, saudara, dirantai, saudara, kaki dan tangannya, dikawal, saudara, dikawal, di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing satu regunya itu 4 prajurit, dan dia bergantian, saudara, setiap 3 jam sekali, saudara, setiap 4 jam sekali, selama 24 jam sehari. Ada orang yang kawal dia. Selama berapa? 2 tahun. Saudara bayangin. Ada 4 orang. Tiap 4 jam sekali ganti orang yang baru. Terus saudara, selama 24 jam tidak ada orang yang tidak temenin Paulus. 4 orang ini. Selama 2 tahun. Saudara bayangin. Apa Paulus penjara di rantai dia diam aja? Enggak. Apa yang dibuat oleh Paulus? Saudara tahu enggak, saudaraku? Tiap hari dia khotbahin 4 orang itu, saudaraku. Tiap orang yang baru lagi 3 jam. Dia khotbahin, terus dia khotbahin. Dampaknya apa? Selama 2 tahun. Ribuan prajurit Romawi dengar Injil. Saudaraku, saya bisa bayangkan. Yang kedua, waktu dia di penjara. Saudara tahu apa ya? Paulus tulis surat. Surat kepada siapa, saudara? Surat-surat yang dibuat adalah dia tulis untuk saudaraku. Surat Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, surat Galatia, Filipi, Efesus, Kolose. Ada 7 surat. Ya saudaraku, sebagian besar kitab-kitab perjanjian baru, Alkitab kita, itu ditulis oleh Rasul Paulus. Di mana, saudara? Di penjara kota Roma. Selama 2 tahun itu. Saudara bisa coba bayangkan. Saya tuh bertanya-tanya. Mana yang memiliki dampak lebih besar? Berkhotbah di stadium besar di kota Roma? Atau saudaraku menulis kitab-kitab perjanjian baru? Ya kan, 7 kitab ini, saudaraku. Saudara tahu bahwa ke-7 kitab ini yang kita baca ini, ya kan, yang sudah kita bahas terus, ini telah berbicara dan mengubah jutaan, miliaran orang selama bertahun-tahun. Katakan amin, saudara. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Jadi Paulus tuh mengerti bahwa, ya kan, makanya Roma 8:2 muncul itu, dia lihat, waduh, rupanya saya tuh cita-cita menjadi pengkhotbah, ya kan, di satu kota besar, tapi di bawah Tuhan jadi tawanan. Bukan jadi orang paling hebat, paling penting, malah jadi orang yang terbuang. Tapi justru dari orang yang terbuang ini, dampaknya sampai hari ini tulisan dia mengubah. Kalau dia khotbah hilang gitu aja, cuma sejam 2 jam. Saudaraku, selesai. Wah, kadang kita lihat tuh, saudara, Tuhan ini sutradara yang sempurna. Dia merancang setiap episode, setiap drama-drama dari kehidupan kita. Dia rancang, saudara, untuk bisa ngalamin ini, ketemu ini, dan lain sebagainya. Sepanjang saudara mau apa, saudara? Pegangan tangan dengan Roh Kudus. Pegangan tangan dengan dia. Maka dia akan turut bekerja buat kita. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ya, maka dia berkata apa? Kita tahu sekarang, Roma 8:28. Saya mau ajak saudara baca lagi. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara pernah gak sih ngalamin hal yang seperti Paulus? Punya cita-cita besar, tapi malahnya ambruk semua, gagal semua. Entah dalam hal kerohanian mungkin jatuh.
Dalam kesehatan kah? Tiba-tiba cita-cita itu hancur karena saudara sakit. Atau saudara punya cita-cita ingin membangun satu keluarga yang hebat, yang bahagia. Tapi malah hancur keluarga. Keuangan kah, bisnis. Saya mau kasih tahu saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dengar baik. Karena Dia adalah Tuhan yang baik. Tuhan punya rencana baik buat kita. Bahkan Dia bisa ambil hal-hal buruk dalam diri kita. Hal-hal yang tidak enak yang terjadi dalam hidup kita, yang pahit, pengalaman pahit dalam hidup kita. Justru Dia bisa add-on saudara. Untuk satu kebaikan, bukan hanya untuk diri kita. Tapi juga untuk keluarga kita, untuk kota kita, bahkan bagi kerajaan Dia. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudara. Satu orang saya kasih contoh lagi yang bernama Yusuf. Yusuf adalah salah seorang anak kesayangan daripada Yakub saudaraku. Cucu daripada Abraham. Saudara, Yusuf adalah seorang yang percaya sama Tuhan. Dia percaya kepada rancangan Tuhan yang baik buat hidup dia. Dia dapat mimpi saudara, dia dapat mimpi saudara dari Tuhan. Bahwa dia ya kan, akan menjadi seorang penguasa. Saudara Yesus, saya lihat begini, keintiman Yusuf dengan Tuhan. Menyebabkan Yusuf dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Menurut sudut pandang Tuhan. Saya bayangkan, dia tuh gak ada salah apa-apa. Gak ada niat jahat apapun. Dia cuma cerita tentang mimpinya. Bahwa saudaraku, ya kan seperti kayak ada satu berkas gandum dia. Saudara berdiri dan berkas gandum ayahnya dan kakak-kakaknya sujud sama saudara. Dia nggak ada maksud apa, tapi justru di situ menimbulkan iri dari kakak-kakaknya, abang-abangnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudara, ketika dia niat disuruh oleh ayahnya, kamu bawa makanan buat kakak-kakakmu yang sedang jadi gembala. Dan awasi mereka dan lihat mereka. Dia bawa makanan saudara. Tapi makanan diterima, Yusufnya dibuang kemana? Ke sumur. Lalu saudara Yesus, kakak-kakaknya bilang sama ayahnya. Bahwa Yusuf mati terbunuh oleh binatang buas. Padahal Yusuf dijual jadi budak. Setelah jadi budak saudara, dia difitnah oleh istri daripada Potifar. Lalu dibuang jadi masuk dalam penjara. Semua penderitaan demi penderitaan. Tapi karena Yusuf seorang yang selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga dia bisa melihat saudaraku bahwa Tuhan pasti mewujudkan rencana yang baik buat dia. Walaupun dia sedang mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Pasti yang baik itu pasti akan terjadi. Yang penting adalah tetap percaya. Tetap percaya. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap baik di masa tidak baik. Dan akhirnya saudaraku, Tuhan angkat Yusuf. Dia berjumpa dengan Firaun. Dia tafsirkan mimpi Firaun. Dan Firaun angkat dia menjadi Perdana Menteri. Satu hari. Saudara, ketika Mesir mengalami kelimpahan yang besar. 7 tahun masa kelimpahan. Yusuf atur kelimpahan itu saudaraku. Dengan bukan menghabiskan semuanya daripada gandum itu. Tapi dia buat penyimpanan-penyimpanan. Lalu tiba masa 7 tahun kesukaran. 7 tahun kelaparan besar. Apa yang terjadi saudara? Semua orang datang ke Mesir. Yang dicari bukan Firaun. Siapa namanya? Yusuf. Termasuk saudara kakak-kakaknya. Saudaraku yang mengalami kelaparan besar. Datang ketemu Yusuf untuk beli gandum, beli makanan kepada Yusuf. Saudara, justru di masa kelaparan besar. Yusuf powernya, kekuatannya. Yang saudaraku, powernya makin besar. Saudara, ketika dia lihat saudara-saudara yang pernah menganiaya dia. Membuang dia, memperlakukan dia dengan jahat. Dengar baik saudaraku. Karena dia punya sudut pandang Kristus. Saudara Yusuf tidak pernah dendam. Ini saudara Yusuf ada satu pribadi yang memiliki roh apa? Lemah lembut. Orang yang lemah lembut tidak menggunakan power dia untuk membalas dendam. Menyalahgunakan power dia untuk serang orang, hancurkan orang. Saudara Yesus, ketika saudara-saudaranya berkata, ayah kita sudah meninggal. Mereka sujud nyembah daripada
Yusuf berkata bahwa mereka minta supaya mereka jangan dibunuh oleh Yusuf. Yusuf bilang, apa aku ini Tuhan? Lalu dia lanjutkan dengan kata-kata begini saudara. Kejadian 50 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya. Untuk apa? Kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka. Dengan apa? Perkataannya. Ini orang yang lemah lembut. Ini orang yang mengerti. Mau hidup. Dia percaya sama Tuhan. Dia percaya pada rancangan Tuhan yang baik dalam hidup dia. Dia tidak pedulikan tentang rancangan jahat daripada kakak-kakaknya terhadap dia. Karena Yusuf sadar, Yusuf hidup di dunia yang tidak sempurna. Dia bisa berada di lingkungan yang tidak baik bersama dengan orang-orang yang jahat, tetapi dia percayakan rancangan Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih baik untuk hidup dia. Dan itu terjadi dalam hidup Yusuf. Katakan amin. Bahkan dia balas, saudara, dengan apa? Ya kan? Kamu niatnya jahat sama aku, punya rancangan untuk jual aku ke Mesir. Tetapi Allah punya rancangan baik. Dia bisa ambil kejahatan itu, dia olah menjadi satu hidangan yang terbaik. Yang bisa dicicipi bukan cuma Yusuf, tapi juga keluarganya dan bangsa-bangsa. Dia berkata, untuk memelihara satu bangsa yang besar. Saudara Yesus, mari kita berdoa. Supaya saudara dan saya, kita semua, kita memiliki yang namanya sudut pandang Kristus. Setiap kali kita memiliki masalah yang membuat kita bersusah hati dan bersedih, kita perlu melihat teladan Rasul Paulus dan juga Yusuf. Belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Katakan amin. Semakin banyak saudara berdoa, semakin banyak saudara memuji, menyembah, bergaul intim dengan firman-Nya, semakin saudara kenal rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara makin kenal rancangan Tuhan dalam hidup saudara, saudara makin mudah untuk melihat sudut pandang Tuhan dalam setiap detail peristiwa daripada kehidupan kita. Dan semakin mudah Tuhan menggunakan segala sesuatu dalam hidup kita, bahkan hal-hal pahit dan hancur untuk kebaikan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Kalau ada apa-apa, kalau saudara kena apa-apa, saudara mau apa-apa, saudaraku, coba saudara mulai berdoa. Tanyakan sama Tuhan. Tuhan, ya kan, apa yang Tuhan sedang lakukan saat ini dan di sini. Tuhan, beritahu aku gambaran besarnya dari peristiwa ini, supaya aku bisa tenang dan tetap senang. Beri aku perspektif yang lebih besar, sudut pandang darimu. Lalu hadapi masalah saudara dengan iman. Saya percaya mujizat akan terjadi di hidup saudara. Amin. Saudara berkati dengan pesan ini, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa. Biarlah ya Tuhan, beri kami Tuhan mata untuk bisa melihat pengharapan yang Kau sediakan buat setiap kami. Bapa, beri kami kemampuan, ya Tuhan, untuk bisa ya Tuhan memiliki sudut pandang-Mu. Roh Kudus bantu kami untuk supaya kami bisa memiliki buah roh, yaitu kelemah lembutan. Sehingga kami bisa dituntun ya Tuhan di jalan-jalan-Mu. Dan Engkau dapat turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu yang setia hadir di menara doa setiap hari ini Tuhan. Aku minta berkat-Mu ya Tuhan. Berkat di mana, berkat rohani, sehingga mereka di mana iman ya Tuhan, pengharapan dan kasih anak-anak-Mu makin besar, kami makin dekat dengan Tuhan, makin percaya dengan Tuhan, makin percaya, makin lemah lembut, makin murah hati ya Tuhan, makin rendah hati. Terima kasih Tuhan, dan Kau juga tumbuhkan buat kami karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Berkat-Mu turun, beri kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang. Engkau ya Tuhan, biarlah Engkau mendamaikan kami dengan para musuh-musuh kami, orang yang musuhi kami. Dan berkat keuangan turun buat setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti saudaraku. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan-aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimateraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buat kedua tangan saudara. Bapakku berdoa kedua tangan ini Tuhan berkati. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Aku berdoa selalu Tuhan. Biar kedua tangan anak-anak-Mu ini menjadi tangan yang berdoa. Tangan yang suka menyembah. Tangan yang suka bekerja ya Tuhan. Sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tangan yang ada di atas untuk memberkati dan memberi ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Biarlah apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Aku batalkan, patahkan segala kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang akan memberi persembahan. Terimalah persembahan mereka. Menjadi satu ya Tuhan dupa yang harum di hadapan-Mu. Mari kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai pada saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.